Berpikir kadang-kadang orang gini ya, enaknya kalau bicara dengan orang pintar itu ya, kita mau cerita apa itu sudah tahu. Padahal ketika Pak Lurah lengkap, Anda berpikir pasti saya ngambil dirinya. Ya Allah, saya nggak segila itu. Ya nggak sih, saya kan masih kecil waktu itu. Karena cuma nemenin bapak saya ngambil. Oke, ya. Ini saya mau cerita sedikit ya. Ya. Tadi Mbak Yedi juga sempat cerita tentang bagaimana keadaan di negara di Eropa, bagaimana agama dan juga negara itu dipisahkan. Ini saya pada sebuah kisah, sebuah keluarga di India. Sebuah keluarga orang tuanya bapaknya pegawai ya semacam pegawai negeri lah, guru di sekolah menengah pertama. Ya. Atau sederajat seperti itu. Gandhi School lah. Bukan, kan India. Gandhi School itu bukan. Gandhi School. Yang Mahatma. Gandhi School itu di sini, di sana nggak ada Gandhi School. Nggak ada malah. Ya. Di India, jadi bapaknya ini guru secara SMP, ibunya guru rumah tangga, punya anak 6, 2 perempuan, 4 laki-laki. Cuma urutannya saya lupa. Yang pertama laki-laki, pokoknya jumlahnya 2 perempuan, 4 laki-laki. Ya. Keluarga yang sangat sederhana, penghasilan hanya dari orang tua sang bapak. Selisih anak itu ya 2-3 tahunan lah usianya. Tapi dengan perjuangan orang tua yang luar biasa, ibunya walaupun ibu rumah tangga bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan untuk mendidik anak terutama. Apa yang terjadi? Ke-6 anaknya menjadi orang yang sukses. Yang satu pertama jadi dokter, yang kedua dokter, yang ketiga dokter, yang keempat sampai ke-6 pasien. Ini dokter. Kalau nggak ada pasien gimana? Ya. Kerja apa ya? Iya. Karena saya dulu sejak kecil ya saya pengen masuk ke dokteran. Wih. Sejak kecil ini sampai sekarang malah kadang-kadang masuk ke dokteran. Ya udah nggak bisa Pak. Enggak, maksudnya saya takut sama dokter gitu. Jadi masuk ke dokter heran, masuk ke dokter lari, masuk ke dokteran. Jadi kalau saya udah dia masuk ke dokter saya lari gitu. Masuk ke dokteran. Ya, begitu masuk ke dokter saya lari. Iya. Dia masuk ke dokter lari. Saya takut dokter dulu. Nah, tadi cerita tadi sebenarnya nggak penting kok. Tapi Bapak kan ada cerita. Ya biar ada sama Mbak Yaya aja yang diceritakan. Kalau di di luar luar negeri bisa ya. terjadi juga di sini. Tapi kembali ke masalah kita keadilan. Indonesia ini mohon maaf, kita sudah tadi beliau Prof. Mahfud juga menyebutkan apa yang ada di pembukaan undang-undang dasar yang luar biasa. Itulah yang menunjukkan bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar. Dari pembukaan itu sudah luar biasa. Kita ini bangsa yang nanti 2045 menjadi Indonesia yang maju, Indonesia emas ya. Karena kita sudah punya modal yang luar biasa. Kita ini bangsa yang mandiri, bangsa maju juga, bangsa yang berusaha untuk adil juga, makmur. Terlihat dari pembukaan undang-undang dasar dan sejarah bangsa kita ini. Kita diantarkan oleh para pahlawan untuk menuju pintu gerbang kemerdekaan. Ya. Inilah yang menunjukkan kemandirian kita. Sebagai bangsa kita harus mandiri, karena para pahlawan hanya mengantarkan sampai pintu gerbang kemerdekaan. Selanjutnya kita lah yang harus melakukan. Ya. Artinya kita harus mandiri. Kalau saya mungkin tidak bisa mengantarkan sampai pintu gerbang, ya. Iya. Saya hanya berusaha sampai pintu ger aja ya. Jadi nggak pakai bank ya. Nggak pakai bank ya, dengan pintu ger lah, supaya tertawa. Itulah bahwa kita ini bangsa mandiri, karena pahlawan memberikan kesempatan kita untuk melakukan apapun setelah kemerdekaan. Modalnya merdeka, kamu harus mandiri. Saya antarkan sampai pintu gerbang. Masuk pun enggak. Cuma kantor aja Pak. Sama pintu gerbang. Kita yang diharapkan mandiri. Maju dari mana? Baca sejarah. Dulu ada yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bukan Heron 17, bukan ya? Iya.
Itu ada yang dilari-larikan ke sana. Jadi sebenarnya dalam sejarah yang tercatat itu, dulu Indonesia itu harusnya akan diberi kemerdekaan rencananya Agustus tanggal 24 tahun 45 oleh Jepang. Ya, makanya ada panitia persiapan itu membicarakan semua persiapan. Tetapi karena semangat yang luar biasa, golongan muda ini terutama kaum muda kita nggak sabar tunggu. Akhirnya dipaksalah Bung Karno, Soekarno memproklamirkan 7 hari sebelum 24, yaitu tanggal 17 Agustus. Artinya apa? Kita ini bangsa yang maju, merdeka aja maju 7 hari. Dari aslinya, ini dari sejarah. Kita tidak bisa mengingkari sejarah. Dari merdeka aja kita sudah maju 7 hari. Jadi kita punya bakat sebagai negara yang maju. Itu nggak sabar Pak berarti ya. Loh beda, nggak sabar sama maju beda dong. Yang dikasih tanggal 24 nggak sabar akhirnya tanggal 17. Nah ini, sebenarnya bukan nggak sabar, tapi pengen ngebet lah. Iya sama. Loh beda dong. Sabar sama ngebet itu beda. Kalau sabar itu jatuhnya, kalau tidak sabar itu jatuhnya jadi buru-buru. Iya. Jadi beda. Kalau saya contohnya, saya kan orang yang sabar. Ya. Saya dulu melatihnya juga nggak tanggung-tanggung. Saya sejak kecil, sejak SD masuk sekolah saya sudah melatih. Sabar. Saya sekolah itu dulu masuk jam 7 pagi. Iya. Teman saya jam setengah 7 sudah datang. Itu kan buru-buru, nggak sabar. Sekolah masuk jam 7, setengah 7 sudah datang. Ini buru-buru amat. Aneh sebenarnya. Ada jam 6:15 sudah datang, itu lebih buru-buru lagi. Kalau saya sabar, masuk jam 7 saya setengah 8. Kadang jam 8. Telat itu namanya. Ya tapi yang penting sabar. Ya walaupun dimarahin kan, dimarahin guru. Muridnya sabar kok, gurunya nggak sabar. Jadi kalau dia yang datang kuliah dimarahin dosen, ya kita harus karakter manusia itu memang beda-beda. Dosen ada yang sabar, ada yang enggak. Kalau dulu saya waktu kuliah sering terlambat juga, akhirnya terbiasa kan karakter jadi sering telat. Tapi kebetulan saya punya dosen dulu sabar-sabar Pak dosen saya. Walaupun saya telat 10 menit, 15 setengah jam itu tetap, jangan lupa tutup pintu. Dari luar. Tenang ya. Berarti nggak boleh masuk dong Pak. Udah kan suruh nutup pintu. Iya. Diberi tugas. Iya. Ayo ngomong. Balik lagi, kita lanjutkan lagi. Surat tadi kita mandiri punya modal, maju punya. Next adil. Nah, adil dari mana kita tahu bahwa kita ini bangsa yang mengutamakan keadilan, walaupun itu masih proses ya. Pancasila saja kata adil itu ada 2 kali disebutkan, di sila kedua dan sila ke-5. Sila kedua tadi Kemanusiaan yang adil dan beradab. ada kata adil. Sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. ada kata adil. 2 kali disebutkan dalam teks. Jadi penting sekali yang namanya adil. Yang terakhir makmur. Makmur kita dapat dari mana? Semua tadi masalah mandiri, masalah sejarah, masalah maju, masalah adil itu saya baca dari buku sejarah yang dicetak oleh CV Makmur. Semua itu terangkum CV Makmur. Iya dulu. Jadi semua ada kaitannya ya. Iya. Jadi antara mandiri, maju, adil dan makmur itu satu kesatuan, eksplisit dan implisit. Nah, yang saya inginkan, saya datang ke sini saya ingin menggugah semangat bahwa semua adalah proses. Adil tidak adil itu relatif. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita melihat ke masa depan itu lebih penting. Saya katakan, setahun yang lalu saya dikirim mewakili ini diskusi negara ASEAN di Kuala Lumpur. Saya dikirim mewakili Indonesia. Saya nggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana. Itu hal yang saya syukuri sampai sekarang. Negara ASEAN, kalau saya tanya mahasiswa sekarang tahu nggak berapa jumlah negara yang tergabung di ASEAN? 12, 10. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, 11. Saya tanya ini berapa negara yang tergabung di ASEAN?
12. Sebenarnya jam berapapun nggak masalah, saya juga nggak tahu kok. Cuma pengen memancing reaksi aja. Ya, tapi intinya negara-negara ASEAN itu begini. Indonesia ini sebenarnya dari dulu menjadi bahan acuan ya bagi negara-negara ASEAN. Apapun dibandingkan dengan Indonesia, apapun dibandingkan dengan Indonesia. Saking Indonesia itu menjadi perhatian di negara ASEAN. For example, ada 4 contoh. For example, Untuk contoh. Untuk contoh. for example, Empat contoh. Jadi untuk contoh ya? Iya. Nggak harus 4 ya? Untung. Ya tadi mau mikir satu aja contohnya apa kok 4? Jadi untung ya? Iya, nggak harus 4 ya? Jadi for example untuk contoh nggak harus 4. Iya. For example. Di negara ASEAN, ini sering saya katakan, sering saya ceritakan juga. Ketika saya kemarin pertama datang di sidang PBB, Iya. ya datang cuma nggak bisa masuk. Jadi di diskusi negara ASEAN itu, bahkan saya sebutkan, Anda tahu Vietnam? Vietnam itu merdekanya dengan Indonesia duluan mana? Dua kita. Duluan ya. Karena apa? Vietnam itu terlalu sabar. Iya. Merdekanya nggak mau maju. Vietnam yang merdekanya di belakang kita aja sudah mempertanyakan prestasi Indonesia. Walaupun itu hanya masalah sepak bola ya, hanya masalah sepak bola. Vietnam merasa sekarang mereka lebih unggul dari Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia sama sekali tidak sependapat, bahkan saya tersinggung dengan apa yang disampaikan delegasi Vietnam. Dia katakan itu, bahwa Indonesia dipertanyakan prestasi sepak bolanya. Bagi Anda yang mencintai Indonesia, saya katakan untuk urusan sepak bola tidak ada satupun negara yang boleh sombong dengan Indonesia. Sepak bola terhebat hanya ada di Indonesia. Saya katakan, Anda ingat PSSI pernah dibekukan? Sepak bola dibekukan di Indonesia. Kita punya teknologi luar biasa membekukan sepak bola. Negara mana yang bisa membekukan itu? Belum punya teknologinya negara lain. Kita sudah punya. Mau pamer apa? Soal teknologi, mereka kalah tertinggal. Bahkan negara maju pun belum ada yang bisa membekukan sepak bola ini. Indonesia sudah bisa. Beku. Wow, Indonesia. Sudah. Prestasi. Brasil negara paling banyak menjuarai Piala Dunia 5 kali. Jerman 4 kali. Italia 3 kali. Inggris sekali. Sekali-sekali pun itu pun baru sekali. Iya. Brasil pernah kalah dari Jerman sering kalah dari Italia juga pernah kalah dari Inggris nggak kalah, sering kalah dari Brasil. Pernah juara dunia semua, tapi pernah saling mengalahkan. Tapi mereka yang juara dunia tadi belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia sekarang. Berarti yang tidak terkalahkan siapa? Indonesia. Mereka pernah juara dunia 5-5-nya. Sekarang belum pernah bisa mengalahkan timnas Indonesia. Kita tidak terkalahkan. Kita pertahankan. Jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Yang nggak berprestasi dong jadinya. Artinya, apapun kondisinya kita harus optimis. Walaupun dengan cara minimalis. Optimis itu penting. Optimis itu harapan. Yang membuat kita hidup adalah harapan. Apapun keadaannya. Makanya jadi orang optimis itu penting. Jangan jadi orang pesimis. Tapi yang lebih hebat lagi, kita harus jadi orang yang realistis. Apa bedanya optimis, pesimis, dan realistis? Apa Pak? Apa ada? Harus ada dong. Bedanya harus ada dong. Kamu malah masih BS. Sederhana. Ibaratnya kita berlayar di tengah lautan dengan perahu layar. Pesimis itu kalau ada orang yang, ini mohon maaf, ada orang yang hanya mengeluh kepada arah angin. Karena arah angin itu tidak membawa dia pada tujuannya. Dia hanya mengeluh kepada arah. Itu orang yang pesimis.
Orang yang optimis, kondisi yang dihadapi sama, tetapi orang yang selalu berharap bahwa suatu saat arah angin akan berubah dan menuju dia pada tempat yang dituju. Itu orang optimis. Tetapi orang realistis ya adalah orang yang berusaha mengarahkan layar untuk menangkap arah angin kemanapun dia untuk membawa dia ke tempat tujuan. Nah, itulah kita. Keren ya. Keren ya. Tahu benar tuh Pak ya, benar realistis itu. Jadi kalau Anda tahu Anda pesimisnya, optimisnya atau realistisnya, bayangannya seperti itu. Kalau pebisnis, orang yang bisa menjual layar dan kapal itu bayar. Nah, itu. Itulah. Makanya penting sekali. Walaupun mungkin ya untuk tahu karakter pesimis, tidak perlu kita nunggu dia harus berlayar dulu, nggak perlu. Karena kalau laki-laki itu, terutama yang perokok ya, laki-laki yang perokok itu dari cara membawa rokok aja ketahuan ya, pesimis atau optimis. Kalau perempuan cari laki-laki jangan dilihat penampilannya, penampilan bisa menipu. Tapi lihatlah bagaimana seorang laki-laki membawa rokok itu karakter asli, tidak akan pernah menipu. Kalau ada laki-laki kemana-mana cuma bawa korek, dia nggak pernah bawa rokok. Ini adalah laki-laki berkarakter optimis. Karena dia yakin nanti pasti dapat rokok. Kemana-mana cuma ngandangin korek, ini optimis. Over optimis. Ada. Bukan ada, banyak. Banyak. Tapi kalau kemana-mana laki-laki itu hanya bawa rokok, nggak pernah bawa rokok. Bawa korek. Biar lucu. Kalau kemana-mana hanya bawa rokok, nggak pernah bawa rokok. Ini dia rokok, korek ya. Hanya bawa rokok, nggak pernah bawa korek. Itu karakternya kebalikannya, bukan optimis tapi pesimis. Karena dia selalu khawatir nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada minta rokok. Was-was terus, pesimis. Tapi kalau Anda lihat nggak pernah bawa rokok, nggak pernah bawa korek. Ya. Ini agak susah. Ini belum tentu optimis, belum tentu pesimis. Ya. Tapi yang pasti pengemis. Ya. Ini keterlaluan. Ngerokok modalnya cuma paru-paru. Ini kebangetan. Ya. Korek Benar Pak. Karena gitu loh. Mahasiswa paling berkendala di panas-panas ini. Ini berkaitan mereka nih Pak. Sebenarnya kan mereka sekarang masih mahasiswa dan akan menghadapi kehidupan dunianya. Enggak. Mahasiswa ini bukan sembarang mahasiswa ya. Ini mahasiswa dari Universitas Indonesia. Tepuk tangan luar biasa. Ya. Tadi disampaikan susah kuliah masuk. Tidak banyak orang yang bisa masuk UI. Ya. Ini konteksnya kuliah ya. Kalau cuma masuk aja bisa. Kuliah di UI. Iya. Tidak banyak orang yang bisa masuk kuliah di UI. Iya. Ini jangan sampai